Disclaimer, aku mohon izin record dari teman-teman biar rekan-rekan yang lain yang belum bergabung secara live di sesi ini bisa mendengarkan rekaman kita. Dan bagi rekan-rekan yang belum bersedia untuk wajah ataupun suaranya direkam, boleh nanti gunakan fitur kolom chat untuk bertanya atau memberikan pendapat. Namun sekali lagi, saya tetap mengharapkan teman-teman itu berani untuk show up, untuk tampil karena kita ini kan sedang menuju sebuah pertarungan global ya, gitu. Apalagi rekan-rekan masuknya ini dari ruang belajar AAS, kemudian mempersiapkan diri, mau menempuh beasiswa, kita itu harus mulai melatih self confidential, kepercayaan diri kita dari skop-skop yang paling kecil. Ya, bisa dimulai dari forum seperti ini. Tambah berlama-lama lagi, ini saya coba record dan nanti izin untuk rekamannya akan tetap saya upload di sesi YouTube nanti. Oke, baik. Kita akan masuk ke bukan materi sih ya, sebenarnya lebih kayak diskusi ya teman-teman. Ini membuat apa ya? Saya itu hanya mau ensure kawan-kawan itu sudah paham kalau memang kalau kita ingin menjadi pemimpi ya, maksudnya kita itu punya apa yang ingin ditawarkan ke depannya, itu kita harus tahu mapping diri kita itu seperti apa gitu ya, self mapping kita itu seperti apa. Jadi sebelum lanjut, aku pengen cek-cek ombak dulu. Coba siapa yang sudah pernah bikin SWOT untuk dirinya sendiri gitu. Siapa di sini yang sudah punya SWOT analisis untuk dirinya? Oke, boleh di kolom chat atau di raise hand juga boleh. Aku mau lihat. Dan kalau emang belum tahu itu apa, it's okay, nggak perlu dijawab. Tapi kalau sudah ada, boleh langsung di kolom chat atau raise hand. Aku kasih waktu 2 menit. Kawan-kawan yang udah join LPDP atau pernah apply LPDP, section ini ada ya. Kita pernah belajar section ini. Bukan belajar sih, tapi itu ada pertanyaan di sana. Oke, kayaknya masih silent ria, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir sesi ini ya, teman-teman, di akhir sesi ini teman-teman akan membuat SWOT untuk dirinya. Jadi harus mempunyai hasil kenapa kalian harus duduk di sini bersama dengan saya 1,5 jam ke depan ya. Oh, oke. Oh, dan tulang belum pernah. Alright, good. Sorry, ini Ibu Prince ini mantan HRD kita juga. Tapi kalau nggak pernah, it's okay. Oke, ya nggak apa-apa. Lanjut. Yang nyambi kerja silakan ya. Jadi SWOT ini tuh sebenarnya adalah singkatan dari kata strengthen, weakness, opportunity, and threat ya. Jadi dia ini seperti refleksi diri dulu nih teman-teman. Saya merefleksikan aku ini tuh kekuatannya di mana. Aku ini kuatnya di bidang apa? Lalu apa kontribusi yang bisa aku berikan kepada organisasiku ya. Nanti kita akan melihat mana yang masuk menjadi faktor internal dari bawaan diri. Kalau teman-teman di sini misalnya beragam ya, aku tadi kurang tahu mappingnya. Mungkin dari ada yang fresh graduate, atau ada yang sudah ibu rumah tangga, atau jadi entrepreneur, atau juga kawan-kawan lelaki-lelaki pejuang. Tapi itu misalnya dari background studiku Kak, masuk ke roleku sekarang itu beda gitu. Nah, saat teman-teman di dalam persimpangan ini, kawan-kawan ini butuh banget namanya SWOT ini ya. Jadi petakan dulu apa yang menjadi kekuatan diri sendiri, kekuatanku itu apa. Kalau memang kita kekuatannya di bidang akademik yang kita tuju, that's fine gitu. Buat itu menjadi strength, itu menjadi poin pendukung kita, itu menjadi kekuatan kita. Nah, itu ada masuk di dalam diri sendiri, internal. Jadi poin yang internal adalah kekuatan dan kelemahan diri. Nah, kekuatan ini biasanya didapatkan dari kita, misalnya refleksi sendiri, bisa journaling, bisa menulis, atau tanyakan kepada orang lain, ya, teman-teman. Biasanya kan kita punya teman ya, partner, bestie, atau kayak dulu ya, kita punya dosen pembimbing, orang tua.
Kalau misalnya itu belum pernah didiskusikan, coba didiskusikan lagi gitu. Eh, menurut kalian ini aku tuh kuatnya di mana ya? Kalau aku tanya teman-teman ya, langsung aja misalnya refleksi. Kalian ini menurut kalian itu kekuatanku itu di poin apa, kawan-kawan? Teman-teman kan mungkin sudah pernah berteman denganku atau baru mengenalku dalam 1 bulan terakhir. Coba di kolom chat diketik bagi yang bisa ketik itu kalian menurut analisa kalian kekuatan itu apa? Strength-nya Kak Agnes itu di bagian mana? Yes. Apa ya? Menurut teman-teman? Motivasi, oke. Mungkin membuat motivasi gitu ya, Kak Dewi. Oke, ada lagi? Jadi bisa juga leadership, kemampuan berbicara, oke, good, public speaking, optimis, oke, perjuangan, good, good. Jadi si kalian itu bisa kan, bisa melihat kekuatan seseorang gitu. Kadang memang kita itu gampang untuk mengakses orang lain dan ini juga bisa ya teman-teman. Aku misalnya kalau aku baca, aku bisa assess lagi, aku bisa analisa, aku sebenarnya good speaker nggak sih? Kalau memang aku nggak terima, aku bisa abaikan juga pendapat ini. Tapi kalau ibaratnya nih, dari atas ada 10 orang yang bilang kakak bagus nih komunikasi skillnya. Maka aku nggak perlu ragu-ragu gitu. Aku nggak perlu doubtful, aku nggak perlu kayak konfront, ala nggak usah gitu. Kalau udah statistik menunjukkan kita itu memang bagus dalam berbicara, dalam menyampaikan, dan terima gitu. Oh ya teman-teman, dulu ya waktu di SMA, aku tuh dibilang orang kamu cocok jadi guru, kamu cocok jadi dosen. Tapi aku tuh denial, aku tuh bilang mana bisa aku gitu. Aku ini kayak mana lah ya, kadang ngomongku juga jeplak-jeplak gitu. Tapi itu berlanjut teman-teman. Waktu aku di kampus juga dibilangin, waktu aku masuk ke dunia kerja juga dibilangin. Padahal aku tuh merasa jujur ya, eh, kalau berbicara itu juga butuh tenaga gitu teman-teman ya. Aku tuh pernah training misalnya dari jam 8 sampai jam 5, gue pegel pol. Dan aku nggak suka, aku nggak suka gitu. Aku tuh selalu berlari dari kekuatanku ini. Jadi aku memilih kayak engineering, aku memilih seperti eh, sistem developer. Sampai suatu titik itu aku baru sadar, tertampar realita aku nggak enjoy di bidang itu. Meskipun aku lari dari rasa capekku yang cuap-cuap ini, ternyata enggak, memang itu strengthku gitu. Kenapa aku cerita seperti ini? Biar teman-teman juga bisa reflektif dan nggak lari dari kenyataan ya. Nggak lari dari feedback orang. Misalnya ada yang bilang, Kak Norma juga orangnya yang kamu ini hebat loh Kak Norma, kamu ini bisa menjelaskan satu item dengan baik. Terus Kak Norma bilang, enggak Kak, aku tuh introvert loh asli nih. Kalau udah banyak yang bilang atau udah banyak yang kasih respon positif, take it gitu. Catat aja sebagai strength kita gitu. Apalagi ini sudah menjadi salah satu yang diakui dan konsisten gitu feedbacknya ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa berpraktek. Nanti aku akan bagi grup. Jadi misalnya nanti kalian baginya per 4 ya. Jadi nanti saling sharing. Bisa juga saling feedback. Kenapa? Dari percakapan 2 sampai 3 menit seseorang menyampaikan kronologi hidupnya atau janganlah langsung yang rahasia-rahasia ya. Menyampaikan dirinya sendiri. Itu kan kita bisa nilai ya. Gimana seseorang memperkenalkan diri dalam waktu 2-3 menit juga kita bisa nilai loh. Seberapa runut cerita dia. Jadi kita bisa langsung bilang, oh you are a good speaker. Oh kamu ini orangnya langsung struktur ya berbicara. Jadi bisa dari orang yang baru dikenal pendapat ini atau dari orang yang sudah kenal lama. Begitu juga dengan bagian dari weakness, kelemahan. Itu juga bisa dari refleksi diri sendiri dan juga orang lain. Ya, kita hari ini nggak akan aku masukin teori menghitung SWOT secara kuantitatif ya, karena ini ada juga materinya, skalanya. Kita hanya diskusi aja dulu teman-teman. Apalagi kawan-kawan kan forum teman-teman baru ya, jadi kita nggak akan belajar di angka. Kita hanya akan latihan dari segi kualitatif saja. Oke, jadi ini kalau internal itu adalah kekuatan diri kita, strength, weakness dari kekuatan kita. Lalu eksternal nih, lalu kita lihat opportunity, peluangnya itu di mana. Jadi teman-teman jujur ya,
Waktu aku tahun lalu itu, aku memang udah cukup strong di bagian auditing, kemudian leading, kemudian ya tadi ya koneksi ke beberapa strategic position. Dan ini tuh yang datang, peluang yang datang untuk pekerjaan itu probably the same gitu. Mirip aja. Jadi levelnya itu managerial up, manager, senior manager up gitu, atau direktur gitu ya. Dan dua posisi terakhir yang ditawarin sama aku itu adalah ya tadi country lead untuk 6 negara atau ada juga yang untuk beberapa negara. Itu adalah opportunity, opportunity yang datang di mejaku. Tapi aku melihat opportunity ini punya ancaman, threats. Apa tuh yang mengancam dalam diriku adalah ya salah satu responsibilityku sebagai istri dan ibu ini pasti akan terkorbankan ya. Karena posisi yang aku ambil tadi. Jadi scale up-nya ini nggak sama nih. Aku akan mengorbankan salah satu gitu. Sementara anak-anakku masih kecil, kemudian mereka butuh pendampingan. Jadi opportunity itu tuh still there gitu. Ada seorang mentor yang bilang kemewahan, kesuksesan, jabatan itu akan tetap ada selamanya. Itu akan ada walaupun perusahaannya berbeda. Sekarang kamu lihat yang memang harus dikerjakan right now. Yang kamu kerjakan itu sekarang itu apa, Agnes? Ya, my child gitu, keluargaku, anak-anakku, dan mereka ini harus kupertumbuhkan seperti apa. Oke, itu konteks peribu-ibuan ya, dan that's why kawan-kawan di sini yang mulai melihat banyak item-item berseliweran tentang ibu-ibu rumah tangga itu come back stronger, karena aku berharap kalian juga have done with yourself and your family. Maksudnya teman-teman itu sudah dalam posisi yang ready untuk melangkah. Atau itu pun bisa menjadi threats atau menjadi ancaman ketika teman-teman melihat opportunity ini ada, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa catat itu sebagai ancaman nanti, sebagai pemberat lah ketika langkah kaki kita menuju suatu pekerjaan atau suatu beasiswa. Maka ancamannya apa? Berarti ada faktor internal, domestik, keluarga, gitu ya. Kebutuhan khusus dari diri sendiri, misal yang lagi ada terapi. Kemarin ada yang sharing sama aku, dia juga disability. Nah, dia tuh dibilang orang itu bagus karena anak-anak ini kan smart gitu, IQ-nya tinggi. Tapi threat-nya adalah dia masih dalam mengalami masa treatment gitu, pengobatan dan terapi. Ini kita bahas lagi ya. Jadi teman-teman gak apa-apa ditulis aja nanti apa yang menjadi kendala kita saat ini. Atau kayak Kak Prince tadi dia bilang dari Ketapang ya, mungkin kendalanya adalah tidak punya circle yang sama-sama berjuang, misalnya yang tatap muka, atau mungkin keterbatasan internet, I don't know ya. Kadang kita gitu ya, keterbatasan akses. Atau ya tadi akses juga ya, dalam minimnya informasi-informasi yang bisa dikelola secara free, gratis gitu. Kita juga terkendala, terancam dari segi dana usaha. Kita punya ide untuk usaha, tapi kita terkendala di dana. Ini masuk di stats. Ya, oke. Jadi ini kekuatan dan kelemahan dari internal, potensi diri sendiri, dan ini peluang, opportunity, dan ancaman, threat itu dari lingkungan kita. Nah, ancaman ini juga bisa dari orang tua, dari besan. Sorry to say, ada salah satu awardee kita itu yang di hari H dia mau berangkat, itu ancamannya datang dari keluarga-keluarga besarnya gitu, yang mengatakan, nah, lapo sih sekolah, aduh itu nggak main gitu, ngapain bawa keluarga. Nah, ini terancam ya, dan sempat menggagalkan rencana dia. Nah, sama kayak teman-teman juga ancaman. Misalnya mau buka bisnis, kemudian bingung cara sellingnya dari mana, mau advertisement. Kalian udah punya keberanian advertisement, tapi ancamannya datang dari orang-orang yang haters, yang menghujat, mengklaim ya. Itu bisa jadi ancaman ya, sesuatu data yang tidak valid. Oke? Nah, setelah dari sini, harapanku buat teman-teman yang memang khususnya untuk beasiswa AAS, kita punya tindak lanjut, action plan untuk diri sendiri gitu. Jadi nanti dari assessment teman-teman terhadap diri sendiri, apa sih kelemahanku gitu. Dan mana yang menjadi peluang untuk dikembangkan. Jadi yang PR itu adalah kelemahan dan peluang. Nah, kita fokusnya adalah melihat kelemahan kita dan peluang kita untuk tumbuh dari kekuatan kita. Itulah yang di action plan-kan. Kalau bisa itu nanti kita jawab dalam runtutan, maksudnya dalam rentang sebelum April, kawan-kawan.
ya, biar mantap saat kita apply. Ya, ini untuk lingkungan dan eksternal. Nah, kemungkinan apa yang bisa? Nah, peluang ini kawan-kawan bisa juga masukin saat teman-teman bilang, Kak, apa ya topik esai yang enak gitu? Apa ya, Kak, yang bikin esai kita itu benar-benar outstanding, kemudian eye-catching, pembacanya itu langsung ingat, oh, ini esainya Obi nih, gitu. Oh, ini esainya Cinta nih. Di peluang inilah, kawan-kawan itu sebenarnya jawabannya adalah research, baca, baca, mendengar. Tapi berdasarkan pengalaman dan juga statistik, orang yang membaca dan menulis, yang menulis langsung, suka journaling, jadi kalian baca web atau dengerin aku lagi ngomong, itu write down gitu, tuliskan di dalam buku kalian. Ini memori otak kita itu akan menyimpan dalam jangka waktu lebih panjang, kawan-kawan. Ini sudah kita praktekkan di dunia kerja. Orang yang mencatat secara langsung seperti izin kerja, kemudian penugasan, itu otaknya itu lebih sering nempel ketimbang hanya type in, snapshot, simpan. Itu nggak berlaku ya. Itu adalah hal yang kalian lakukan. Jadi peluangnya apa, Kak Agnes? Go searching, boleh tanya AI, tanya bestie kita ChatGPT. Tapi kalau kalian mau tanya isu entrepreneur dari Indonesia Australia, write it down. Tulis 1, 2, 3 gitu. Atau misalnya isu pendidikan di Indonesia terkait digitalisasi, write it down, cari dan tulis ya. Tulis, lalu nanti kita petakan peluangnya itu apa, kita konkretkan. Nah, ancaman ini adalah sesuatu yang dapat terjadi menghambat peluang kita di masa depan. Nih, kekuatan apa yang kalian kerjakan dengan baik, kompetensi kalian. Aku juga selalu bilang apa yang kalian sukai gitu. Apa yang membuat kita itu seneng. Mengerjakannya itu kayaknya happy, digaji sebungkus sate juga happy gitu ya. Nah, dan ini tadi, apa yang dilihat orang lain dari diri kita, ya, dari teman-teman kita. Kemudian, buat kawan-kawan yang misalnya di dunia pekerjaan, apa yang kerap ditugaskan pada kita? Misalnya, siapa nih? Kak Nida atau Kak Anggi. Dia itu suka sekali ditugasin sama manajernya untuk kunjungan lapangan. Padahal dia bilang, halo Pak, aku ini kan cewek ini. Tapi bosnya bilang nggak berapa gitu. Dia senang dengan hasil pekerjaan lapangannya Anggi. Nah, berarti bisa saja kekuatan kita adalah pengamatan observasi langsung gitu. Ini bisa kita tetapkan ya. Lalu rekam jejak, misalnya prestasi-prestasi kita. Kemarin ada yang bilang, Kak, aku berhasil bikin website. Aku kalau udah posting di satu akun itu langsung yang nonton 3.000. Nah, berarti kan ini salah satu kekuatan kita. Mungkin kita pintar dalam advertisement digitalisasi. Itu dibuat aja, ya. Dan organisasi kita itu waktu kita menjadi pekerjanya di sana itu bisa achieve something nggak? Oke, profitnya makin bagus Kak, loss kita nggak ada, karyawan kita makin betah karena saya terlibat dalam program XXXX. Nah, itu bisa jadi kekuatan kalian, teman. Nah, ini tadi ya teman-teman bilang komunikasi. Aku tuh sebenarnya juga di nomor 3 ya, salah satu hal yang aku kembangkan. Dulu ini tidak menjadi kekuatanku, teman. Jadi waktu aku di kampus itu aku nggak terlalu suka baca data ya. Cuman semenjak menjadi leader gitu ya di dalam perusahaan, itu kan mereka based on data. Jadi kita itu nggak boleh ngomong tanpa ada data. Jadi aku tuh terlatih dengan data analysis. Jadi melihat data, tren, dan statistik. Makanya kalau teman-teman yang udah dapat essay dari aku selalu aku tanya kan, ini sumber datanya apa? Dan ini nanti kamu mau turunkan berapa reducementnya. Aku selalu bilang data. Karena ini tuh valid ya. Paling valid, paling enak justifikasinya untuk menunjukkan seberapa kritikal dan seberapa urgent kita. Jadi kalau kalian punya data itu bagus. Tapi kalau teman-teman sekarang misalnya belum bisa menonjol di data, ini kalian bisa masukkan di kelemahan kalian. Jadi buatlah masih lemah dalam menganalisa data, ya. Dan nanti kalau ada jurusan di kampus kalian tentang data, bagus banget untuk dicocokin karena esainya masuk, ya kan? Jadi kalian cocokin
saya ingin belajar lagi tentang analisis data. Gitu teman-teman. Misalnya nih, tentang ke leadership. Teman-teman merasa, Kak, aku tuh susah ya kalau mau jadi pemimpin gitu. Aku tuh malu, Kak. Ini bisa masukin di kelemahan, tapi seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, kalau sudah dicatat, ini harus dikerjakan. Nah, cara ngerjainnya gimana? Let me know. Kalau emang teman-teman ini mau melatih leadership skill atau melatih kekuatan, aku nggak apa-apa ya. Maksudnya teman-teman bilang, Kak Agnes, aku mau dong sharing satu item dengan teman-teman yang di ruang belajar. Atau tolong dong postingkan ini di akun kakak, aku mau tampil, mau latihan. It's okay gitu teman-teman. Gunakan relasi ini jadi kesempatan kawan-kawan untuk apa ya, berkembang, improve yourself. Ya, ini kekuatan. Lalu kelemahan apa yang dapat dikembangkan, yang tadi ya, misalnya lemah dalam keterampilan, kurang percaya diri. Sama ini, kesalahan apa yang dilakukan berulang kali. Kalian tahu nggak kalau aku itu orangnya sangat typo banget ya. Dan ini berkali-kali ya. Ini tuh sering sekali terjadi. Dan aku sadar aku tuh memang orangnya itu terburu-buru. Aku tuh langsung cocok-cocok gitu. Dan nggak semua orang bisa cocok dengan styleku. Jadi, let's say kalau itu memang subordinate, tim yang udah paham, ya udah nggak apa-apa, aku nggak koreksi. Tapi buat publik seperti kawan-kawan yang misalnya di forum-forum kan, aku harus mereduce, aku harus mengurangi kelemahanku si tipe-tipe dan si belepotan ini gitu. Nah, itu juga harus aku buat PR-ku di opportunity gitu, teman-teman. Oh ya, kelemahanku juga, ini bukan karena aku women ya, bukan karena aku cewek, tapi itu lemahku itu adalah empatiku itu berlebih, bukan berlebih ya. Empatiku nggak tepat sasaran. Hmm. Jadi punya empati itu bagus, tapi kalau nggak tepat sasaran itu salah. Kenapa? Karena dulu aku sadarin ini ketika aku menjadi leader ya, menjadi leader terus punya anggota kelompok, misalnya anggota kelompoknya 5 orang, yang perform cuma 3 orang. Dan ketika ada orang bertanya, gimana teman-temanmu Agnes, gimana timmu gitu, aku itu selalu excuse their vulnerability. Jadi aku excuse yang 2 orang tadi tuh, si A lagi sakit perut, tadi diare, kemarin dia katanya begadang. Nah, aku berempati terhadap dia tanpa tahu objeknya, objektivitinya ini harus dibedain. Terus satu lagi, dia katanya lagi diputus cinta misalnya ya, lagi menggalau, udahlah Agnes tolong mbok kerja no gitu ya. Nah, ini tuh empati yang nggak tepat sasaran karena aku merasa, aku juga pernah loh patah hati, sangat sakit rasanya, jadi nggak mungkin bisa fokus dalam pekerjaan ini, dalam tugas presentasi ini gitu. Nah, somehow di dalam dunia profesional ya, langsung kita bedain aja, zret, gitu, langsung bedain role-nya. Dunia profesional, hal-hal yang berempati ini harus ukur dengan jelas. Kita bisa sebagai makhluk sosial, makhluk yang humanis, tapi dalam sebuah penugasan itu nggak boleh kayak gitu, harus balancing. Nah, aku tuh dulu pernah berkali-kali gagal di bagian empati dan mulai mereduce. Empati ini juga mirip-mirip ya. Kemarin, sorry banget kalau ada yang termention, esainya, aku lupa namanya. Dia bilang dia ini adalah people pleaser ya, suka menyenangkan orang lain. Jadi kalimat esainya itu adalah karena saya orang yang tidak ingin mengecewakan atasan saya, maka saya ingin menjadi seorang bla bla bla. Nah, ini kalimat-kalimat jebakan. Aku tahu mungkin kita sama seperti aku yang dulu ya. Kita itu pengen berkontribusi baik, kita ingin menyenangkan orang, kita ingin diapresiasi orang, tapi itu bisa menjadi kelemahan kalau nggak objektif. Ya, kalau nggak objektif. Dan nggak balance dengan job. Alright. Nih ya, kalau manajemen waktu, nih. Jadi aku nih sangat berantakan manajemen waktuku, apalagi kalau aku jadi freelancer ini. Dan ternyata memang semua freelancer seperti itu katanya ya. Kadang ada project yang langsung blok 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 blok, kadang ada yang sepi. Nah, ini manajemen waktunya. Eh, Beda kayak dunia corporate ya. Kita itu sudah terstruktur gitu. Kalau kayak aku dulu di offshore, di minyak, aduh, jadwalku untuk 3 bulan ke depan itu udah tahu gitu ya. Minggu ini ke rig mana, kemana, kemana, udah tahu gitu. Kalau sekarang ini salah satu aku adalah manajemen waktu. Mungkin kawan-kawan, sister-sisterku yang sebagai ibu di rumah, working from home juga agak
kerepotan ya dengan manajemen waktu gitu. Harus intip-intip kapan bocilnya tidur, kapan ada yang dampingin gitu. Ini juga kelemahan perfeksionis berlebihan karena kadang kita menunggu semuanya sempurna sampai kita running. Nah, ini hal-hal yang juga aku mulai kikis karena dulu tuh aku tuh too much feedback yang membuat kepala berisik ya, jadinya nggak jalan gitu, nggak usah. Jadi kalau emang bisa digawekan, digawekan gitu. Oke, ini kawan-kawan kurang berani, mudah lelah, overthinking ya. Nah, peluang. Nah, peluang ini kita bisa lihat ini adalah moonshoot. Moonshoot itu adalah bisa menembak bulan gitu. Jadi, apapun mimpi kita, itu cantumin dulu. Misalnya kayak kawan-kawan ini, Kak, aku mau ke mana? Swedia atau mau ke Australia lah yang terdekat. Mau ke Australia bawa anak, bawa orang tua. Catat dulu, itu peluang. And it's possible ya. Peluangnya possible karena ada jalurnya gitu. Lalu ini peluangnya ini adalah kawan-kawan harus berani menuliskan kenapa apa yang kamu impikan di dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Makanya waktu ada yang bilang, Kak, aku tuh pengen ikutan, tapi aku nggak tahu, Kak, Mas, 5 tahun lagi kan birokrasi berubah ya, misalnya ke kawan-kawan yang di government. Iya, 5 tahun lagi tuh birokrasi berubah, itu maksudnya di ancaman. Tapi sekarang peluang yang kamu lihat dengan struktur yang ada sekarang itu, kamu itu bisa di tangga yang mana? Mau di junior manager atau pemangku kebijakan atau yang mereview ya, apakah yang melaksanakan atau yang mereview itu bisa kalian lihat. Atau yang kemarin, Kak, aku ini fashion designer, karyawanku baru 3 orang, tapi 5 tahun ke depan aku sudah melihat diriku ini punya mini konveksi dengan 50 orang. Then write it. Itu merupakan peluang dan still possible. Tinggal disusun caranya ke sana gimana. Atau ini, dengan siapa Anda ingin bekerja? Jadi ini juga teman-teman yang membuatku mulai merintis ya, walaupun belum terlihat ya. Jadi kalau kalian lihat ini di ikonku ini salah satu brand yang sudah aku mimpikan dari tahun lalu ya, aspirasi Nusantara sejahtera. Walaupun kayak orang kampung tapi nggak apa-apa lah. Jadi aku tuh bermimpi itu sampai tuanya aku nggak mau terlalu mikir alot-alot ya. Memang ada juga orang yang senang di usia tua, let's say 50 tahun itu sudah menjadi level senior manager, direktur yang enak lah gitu, ibaratnya review-review aja, approval. Ternyata aku tuh nggak senang. Aku tuh setelah aku pikir-pikir, otaknya capek untuk itu nggak seneng aku. Aku tuh lebih suka cuap-cuap aja gitu, kayak ginilah hahihi misalnya, atau mentoring. Jadi dengan itu aku berpikir I need to build my own gitu ya, atau aku eh, bekerja dengan orang lain di bidang yang sama. Jadi mulailah aku bekerja di bidang mentoring dan trainer. Sebenarnya nggak ada mentoring namanya. Kalau di kami itu namanya sertifikasi train the trainer ya. Jadi tersertified sebagai master trainer. Di sini saya ambil. Lalu teknologi, ini bisa juga peluang ya buat kawan-kawan. Finansial, sekarang kan udah banyak tuh peta-peta finance mapping, itu bisa ya. Ini peluangnya, akses beasiswa, ketersediaan jurnal, SDM, ya kayak gini ya, free mentoring, komunitas, banyak sekali. Teknologi juga bisa dipakai, kemudian eh, SDG, sekarang ini lagi happening masalah SDG, security, transparent governance, itu yang memang happening di semua tempat, di semua wilayah, itu lagi happening banget, lagi digodok banget, jadi teman-teman bisa gunakan itu untuk peluang. Kalau mau misalnya ngatain peluang, Kak, aku tuh mau cari peluangnya di mana? Semua sudah ada di Australia Award Handbook. Clue-nya, kalian buka aja PDF-nya, kalian cari find, tekan tombol search, cari aja bidang yang mau kalian pelajari, misalnya entrepreneur, wirausaha. Kalau ternyata ada, seru, kalian bisa zoom in di satu kalimat itu atau apapun. Jadi harus ada di sana yang mendeskripsikan yang kalian cari. Itu masuk di peluang masuk AAS, teman-teman. Dan semuanya ada kan? Ada itu. Nah, ancaman tadi udah ya. Perubahan apa yang segera terjadi, apa yang bisa menghambat, dan apa yang akan dilakukan oleh pesaing kita, kompetitor kita itu ngapain gitu. Ini juga mungkin aku ingin remind lagi ke teman-teman. Jangan merasa rekan yang ada di grup manapun, yang di komunitas manapun,
itu seperti penghambat ya. Mereka bisa menjadi pesaing, tapi bukan hambatan kita untuk maju gitu. Kemarin ada yang bilang, ah minder ah kak, yang lainnya kok kayaknya hebat-hebat. Kalau gitu terus emang belum layak ya. Sorry to say, itu belum punya mental berjuang. Karena kalau langsung kena blok, yang lain kayaknya udah gini kak, Agnes udah kayak gini Agnes. Ya banyak yang mencoba berkali-kali, tapi mungkin ya belum rezeki dan belum waktunya untuk terpilih. Ada juga yang orang yang cuma ya misalnya kayak sekali coba dan sudah rezeki. Jadi ini tuh bukan tergantung how big we know, tapi kontribusi kita dan seberapa realistis kita menuliskannya dan mengaplikasikannya gitu. To be a real person. Jadi yang dicari di dunia ini adalah a real person. Misalnya nih, ada aku nginterview orang, satu kandidat mau jadi timku. Dia bisa job-job bagus, dia bisa presentasi bagus, tapi kan ada masa probation. Ada 3 bulan lagi aku akan menilai dia real person apa enggak. Selling kompetensi yang dia kasih itu, kompetensinya itu bener apa enggak. Kan masih ada waktu untuk kick out gitu. Nah, sama dengan aplikasi kawan-kawan. Jadi bisa kawan-kawan minta tolong siapapun menulis, mereview, tapi nanti ada lagi filternya di interview. Jadi di interview itu mereka akan gali kita, ini beneran kamu nggak? This is yours gitu. Aku waktu di interview diginiin, put your essay down, tell me another story. Hmm. Aku langsung kasih tahu kalian ya. Jadi waktu di interview gitu aku bukan paling beda ya, tapi cukup berbeda kata orang-orang. Ketika kami sharing-sharing dengan Awardi, aku itu yang di interview itu kayak nggak pakai esaiku sendiri, karena mereka bilang grading esaiku itu cukup bagus, jadi mereka nggak mau bahas itu. Mereka mau tanya aku 5 pertanyaan dengan jawaban yang berbeda, outside of my essay. Sudah siap nggak teman-teman? Jadi mereka bilang, give me another answer apart from your essay. Udah, gitu teman-teman. Jadi aku harus nyiapin mode bertahan yang lain karena that's me gitu. Karena aku yang nge-research. Aku yang di-research datanya dan lain-lainnya. Jadi aku udah siapin amunisi di otakku. Ada satu kawan di hari yang sama dia nggak bukannya aku bukan ya, tapi dia nggak memprepare switching mentalnya. Jadi dia down dan dia pulang langsung kala itu karena dia digituin sama panelisnya gitu. Karena esainya terlalu bagus, jadi kita bahas yang lain gitu. Dia nggak prepare ya, dia nggak prepare. Nah itu teman-teman harus pikirkan ini ya. Apa yang akan kita lakukan di saat kita terdesak, hambatan apa yang kita hadapi, kita bisa nggak mental switch dan pembiayaan, support system ini menjadi ancaman ya. Beberapa kali aku bilang dalam mengejar beasiswa ini ada juga rumah tangga yang hancur karena belum satu visi. Istri juga pengen go ahead, suami juga pengen go ahead. Akhirnya ya gitu bentrok duar ya banyak kawan-kawan. So, ini juga bisa kalian masukkan di ancaman dan bisa action plan. Jadi Kak, kalau aku terancam, tindakanku apa? Ya sarannya adalah talk with your partner ya, bicara dengan pasanganmu. Kalau nggak bisa eye to eye, ya kalau bisa orang lain monggo. Tapi sebaik mungkin bicara empat mata dulu ya. Ini ancamannya, stagnasi karir, persaingan tenaga kerja, yang beasiswa, terlambatan. Oke, ya, mungkin itu SWOT analysis. Ada pertanyaan teman-teman dari 4 item yang perlu kita miliki untuk diri kita saat ini. Silahkan. Aman kakak-kakak, ya. Nggak apa-apa ya kakak-kakak, silahkan. Saya Mbak Agnes, Oke, izin bertanya. monggo. Kak Jenny, silahkan. Dewi, Oh, ini ya. Kak Siapa Dewi yang bertanya? Yang bertanya? yang Saya namanya. Oh, Kak Oh, Dewi Jenny duluan ya? Sukma. ini. Silakan Iya. Kak Dewi. Dewi Izin ber Sukmawati. Iya, iya, iya Mbak Agnes. Ini mohon mohon maaf ini kameranya dimatikan karena Aman, riuh dengan aman kakak, aman. ya. Mbak Agnes, yang ingin saya tanyakan, SWOT ini perlu dimasukkan ke dalam esai, dijelaskan dalam esai. Good, pertanyaan yang bagus. Tidak, Ibu. Jadi Bu Dewi tidak perlu bikin SWOT analisis, hanya saja ini itu kayak tools ya, Bu. Alat kakak. Ya, ya, alat Ibu biar nanti waktu memilih esainya itu clear.
mau ke arah mana ibu berkembang gitu. Bu Dewi, halo Bu. Halo, ya Mbak. Iya, Oh gitu kalau ya. di formulir Australia Award nggak ada permintaan SWOT, Ibu, enggak. Saya tadi hanya mau bantu kawan-kawan yang masih bingung memetakan kompetensinya ke depannya itu mau di mana, terus mau mengembangkan peluang apa. Karena kalau Ibu sudah bisa menuliskan apa itu peluang, itu bisa masuk di essay nomor 3 dan 4 Ibu ya. Peluang ini di essay nomor 3 dan 4 bisa. Jadi memilih satu topik yang bisa untuk kontribusi jangka panjang gitu Bu. Oh ya, jadi nanti assign-nya ini memang lebih ke research-nya kita gitu ya. Lebih ke Yes. research-nya kita. Oh ya udah. Oke, makasih Mbak. Iya Bu Dewi. Jadi buat kawan-kawan yang misalnya belum tahu bentukannya essay, itu kan nanti ada pertanyaannya kan Bu. Kenapa memilih jurusan ini? Apa yang kamu harapkan untuk hidupmu dan karirmu? Itu teman-teman. Bisa kalian jawab kalau sudah punya ini misalnya. Tapi tanpa bikin SWOT juga nggak apa-apa Bu. Hanya saja saya membantu. Kalau bingung mau belajar dari mana, pakainya SWOT analisis. Oke Bu Dewi. Oke, silakan Kak Jenny. Halo, selamat pagi, Kak Agnes. Aku tertarik banget sama ceritanya Kak Agnes yang ketika di interview itu malah nggak ditanyain tentang esai, ditanyain tentang Yes, topik lain. Padahal kan normalnya orang itu ketika kita mau di interview kita udah berusaha ibaratnya ngapalin isai kita atau betul. menjadi satu dengan kertas kita gitu kan. Itu coba bisa kasih sedikit apa contoh dari realnya Kak Agnes ditanyain apa, terus Kak Agnes itu persiapannya seperti apa. Oh, misalkan aku nanti ditanya yang nggak sesuai esai, aku kayaknya udah persiapan kayak gitu-gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian Alright. yang kedua, itu Kak, masalah form. Kemarin kan Kak Agnes bilang, nanti aku mau coba utek-utek deh formnya yang sekarang Mm-mm. itu. Kalau misalkan Kak Agnes udah utek-utek, itu kan di situ ada review form ya, review form bagi yang punya nilai, bagi yang belum punya nilai TOEFL atau IELTS gitu kan. Nah, di Betul. form itu kan ada form ETG sama SLTA atau apa itu tadi ya? Mm-mm. Itu sama apa gimana ya? ETG dan SLT. Aku belum ya. Yang di Elta, Elta ETG, Pathway. oh, Elta Pathway LTA. namanya. ELTA, ELTA. Mm-mm, Oke, oke. Ini mm-mm. mau langsung aku jawab ya. Mungkin belum Ya, ada yang siap. mampir ke. Aku tadi rencananya mau announce kalian nanti aja habis ini. Tapi udah aku upload di YouTubeku ya. Baru 4 yang nonton. Jadi ini aku jelasin yang Elta Pathway ya teman-teman di sini. So Elta and ETG it's a two different thing ya kakak-kakak ya. Nanti yang Elta bisa mampir sini, yang ETG itu aku belum apa lagi rekamannya nanti aku bikin karena aku usahain per masing-masing section. Jadi itu dua hal yang berbeda. Elta itu hanya bisa di-apply oleh tim ETG. Itu dulu nih Kak Jenny. Ya, Elta hanya bisa disubmit, hanya bisa didaftarkan oleh tim yang masuk dari ETG. Tapi tim ETG belum tentu Elta karena aku bukan tim ETG, bukan tim Elta. Paham nggak kawan-kawan? Coba. Oke. Paham, paham. Jadi kalau kita kayak Kak Agnes masuk kan pasti Mm-mm. ke ETG nih ya. Nah nanti itu Iya, yang bisa apply ELTA belum tentu ETG gitu kan? betul. Hmm. Bukan. Bi. Elta hanya boleh dilamar oleh ETG. Iya. Ya, jadi ini ETG ini kan ada tadi target province ya, teman-teman. Women, disability, yang IELTS-nya skor band 4,5 ke 5 atau anggap aja skornya di bawah 5,5. Ini ada ya, aku highlight di videoku yang tadi itu ada di bawah 5,5. Nih, kawan-kawan. Tapi ETG itu belum tentu ELTA. Karena aku itu masuknya ETG non ELTA. Aku skornya udah bagus ininya.
ECG belum tentu masuk jalur LK. Ini tergantung IELTS-nya. Ini dia. Nah, kalau misalnya lagi disuruh nanti masuk AAS reguler itu ada 3 opsi, 3 kategori yang kita bahas. Satu, ETG, dua, GOI atau ASN, dan ini umum, open kategori. Ini teman-teman. Paham nggak? Jadi itu beda. Kak, Kalau mungkin ternyata, bisa, ya Kak? sorry, yang regulernya mungkin yang poin satunya ditulisin ETG yang skornya di atas 5,5, Kak. Oh yes, yes, boleh. Ya. Jadi dia masuk ke sini. Kalau ternyata betul kata Kak Sadri, kalau ternyata nanti dari eltanya kalian di atas 5,5, yang dimaksud di formulir itu adalah langsung dimasukin ke jalur AAS regular under 3 kategori ini, Kak Jenny. Gitu ya, Bu Sadri? Yes, betul. Yes, begitu. Aku kemarin udah nanya soalnya. Jadi maksudnya AAS reguler itu bukan AAS umum ya. Aku kemarin tuh misleading. Aku pikir, oh, jadi langsung masuk AAS umum atau open kategori. Bukan. Yaitu AAS reguler itu adalah si 3 jalur ini. Alright. Tapi kemarin aku lihat formnya itu yang ETG buat apa namanya wanita ekonomik itu loh Kak Agnes. Mm-mm. Itu aku kok belum nemu, makanya ini apa sama kayak ELTA? Aku mikirnya gitu. Kak Agnes sudah buka belum? Yang ETG aku belum lihat lagi ya. Tapi Kak Jenny udah masukin skor TOEFL atau IELTS-nya di band berapa, Kak? Belum masukin. Baru tes ini minggu depan. Jadi aku masih ngeliat reviewnya aja gitu, masih baca-baca, berusaha memahami kayak gitu. Oke. Nanti coba aku lihat lagi, kalau misalnya dia sudah band IELTS-nya di bawah 5,5, itu aku yakin sistemnya nge-switching ke ELTA-nya ini, Kak. Walaupun kakak pilihnya Women from Social Economy tadi. Ya, jadi harusnya itu terkoneksi ke sana. Tapi, kalau aku yang tahun lalu, itu kan IELTS-ku sudah di atas 5 ya, aku pakai TOEFL ITP. Jadi aku itu nggak ada formulir ELTA. Langsung di formulir yang umumnya si AAS reguler gitu, Kak. Situ ada sectionnya. Kalau kita masuknya pakai TOEFL, kayak TOEFL ITP gitu ya, kan itu Ada, bisa. Mm-mm. bisa. Di Nah sini itu, udah aku jelasin ya. Di sini aku jelasin di sini konversinya Kak. Aku ada di sini beberapa konversi dari TOEFL ITP-nya ke IELTS-nya udah ada di sini Kak. oh gitu. Jadi nanti kita tinggal nyocokin aja gitu ya. Betul, betul. Ada Mas, konversinya di sini ya. itu sudah di YouTube ya Kak ya? Yes. Ini juga baik ya, mumpung lagi ngomongin IELTS, TOEFL. Jadi TOEFL konversinya luar itu, maksudnya yang publik itu, untuk yang TOEFL-nya 477 itu baru dikonsider ke IELTS 4,5 teman-teman. Tapi AIS itu lebih bagus. Maksudnya mereka itu lebih apa ya, lebih berbaik hati. Jadi TOEFL yang 425 sudah dikonsider sama mereka. Tuh. Kalau standarnya itu dari 477 kawan-kawan. TOEFL-nya itu harus 477. Tapi AIS itu ngasih 425. Diturunin lagi sama dia. Biar semakin banyak lagi yang bisa masuk. Gitu kakak. Berarti kalau kita udah tes TOEFL, misalkan nih skor kita misalkan 500 ya. Nah, itu kita Mm-mm. bisa masukin setara IELTS itu berapa meskipun kita belum pernah tes IELTS gitu ya. Yes, betul. Ini ada konversinya Kak Jenny ya. Nanti boleh buka aja di sudah Siap, ada siap. konversi. Oke. Terus tadi pertanyaan Kak Jenny masalah esai. Sebenarnya pertanyaan dia nggak lari dari esai ya. Jadi jangan salah paham. Mereka akan tanya esai, tapi mereka meminta aku itu menjawab dengan versi yang lain, dengan cerita yang lain yang mungkin menurut mereka aku itu mampu nggak gitu. Gitu Kak Jen. Ya, jadi dia akan tanya sih, what is your issue? Apa masalah di dalam bidangmu? Tapi jangan jawab yang dari esaimu, gitu. Itulah pertanyaannya.
Kenapa kamu milih kampus ini? Tapi jangan jawaban yang di essaymu. Jadi kan karena aku udah di research, aku tahu dong cara jawabnya. Kan aku tuh kenapa menulisnya cuma beberapa poin karena Australia Award membatasi 2000 karakter. Otomatis aku sudah punya ragam alasan kenapa aku pilih kampus ini. Jadi aku tanpa mention yang di esaiku, aku udah punya amunisi karena aku yang riset sendiri. Ada kasus lain, kenapa dia nggak mampu jawab? Sorry to say, dia nggak ngeriset sendiri. Dia yang ibaratnya hanya on surface gitu kawan-kawan. Kalau aku waktu ditanya sama temanku, Kak Mas, kamu tahu ya labnya? Aku tahu labnya. Aku tahu kapan mereka buka. Aku tahu dosenku ngajar apa, berapa assignmentku per bulan, per week. Aku tahu. Jadi mereka tuh kaget gitu. Ya karena aku research, I do it by myself gitu loh teman-teman. Aku catat. Kalau kawan-kawan bisa lihat, kalau aku kasih misalnya slide-nya terlalu banyak, karena ini spesifik jurusanku ya. Aku punya Excel comparison. Ketika ditanya, do you know where do you wanna live? Yes, I know. 3 kilometers from the area, bla 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 bla. Karena aku riset sendiri, kawan. Itulah yang membuat kita itu unggul di interview. Oke ya, kawan-kawan, itu dulu. Nanti kita bahas per wawancaraan. Kita lanjut ke Kak Sadri. Silakan, Kakak. Ya, sebenarnya saya penasaran juga sih Kak yang masalah wawancara tadi. Misalnya Hmm. masalahnya sama, isu yang kita highlight tuh sama, jawabannya juga mungkin sama, cuman mungkin cara penyampaiannya yang beda ya. Apakah seperti itu atau memang jawabannya totally different? Saya misalnya kenapa kamu pilih jurusan ini? Misalnya kita Hmm. pilih jurusan ini kan, atau kenapa pilih kampus ini? Karena ada profesor A lah di situ. Yes, yes. Eh, karena ada mata kuliah ini yang Betul, tidak ada di template lah kampus itu ya. lain. Ya, Mm-mm. template. Nah, kalau misalnya kita jelasin lagi, berarti kita jelasinnya apakah lebih mendetail saja ke karena si profesor ini gini 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 atau karena mata kuliah ini gini gini atau justru kita harus cari jawaban yang lain kenapa sih kampus ini gitu. Oke. Aku tuh nggak tahu mana yang mereka nilai ya, Kak Sadri. Tapi Oke. aku tipikalnya storytelling dan aku puter puter haluan gitu sih. Jadi aku benar-benar nggak nyentuh satu kalimat pun, satu kata pun yang dari esaiku. Nggak. Karena kemarin ada panelisnya yang udah jutek gitu. Oke. Ya. Jadi depend on your panelis ya. Mhm. Maksudnya dia udah think this Oke. is really interesting. Can you tell me another story? Udah gitu loh wajahnya. Jadi kalau aku Oke. lagi Oke. kutip, aku ngutip lagi itu namanya bom bunuh diri akunya. Dia aja udah Iya ya, ekspresi siap. gitu kan. Jadi aku kemarin itu ya agak lebih kayak berdrama. Well, that's fine. I have another story. Once a time, my supervisor told me like this. Jadi mereka bilang, jadi ibu itu yang awalnya udah skeptis ya, kayak mana lah aku anak pertama datang jam 8 terus kayaknya di lobi semua orang udah manggil-manggil namaku gitu kan. Dia mungkin risih gitu ya. Siapa ini gitu? Ini peserta atau siapa gitu ya Kak Sadri? Sama yang aku bilang kemarin bajuku terlalu gonjreng. Aku tuh orangnya Iya, memang iya. suka bikin sakit mata ya. Kayak backdrop ini juga mungkin kalian sakit mata, but I like it. Mungkin selera kita beda gitu kan. Mhm. Iya. Nah, Nggak ibu apa-apa ini Kak, nggak, colorful gitu. Heeh. ibu ini nggak suka. Panelis ini aku tahu dia itu sangat konversion apa ya, tradisional gitu loh Kak. Dia tuh mau orang yang mungkin kalem lah gitu ya, Mhm. manutan gitu. Nah, aku mungkin gelagatku itu dia nggak seneng gitu. Jadi aku langsung refleksi, oh ibu ini nggak suka dengan cara aku menjawab yang terlalu saset-saset. Aku langsung ganti haluan dengan storytelling gitu. Oke, Nah, jadi saya bisa bilang, oke, maybe you can apa sudah bisa dibaca, tapi let me tell you another reason kenapa saya memilih yes, kayak gini ya. yes, Oh, oke, yes. Jadi oke, reasonku itu oke. lebih ke personal touch jadinya. Jadi aku bilang, Mm. ada temanku yang nggak paham tentang subjek ini, dan aku juga nggak tahu. Unfortunately, I don't know also. Tapi melihat ini berulang dan aku memberanikan diri untuk belajar. Apalagi aku kan cross ya Kak, cross jurusan gitu. Jadi aku tuh membawa personal storyku dan memang ini real ya. Dulu itu aku dinyek-nyek sama kawanku. Ya kamu aja lah, mas kau pintar, kau pelajari. Aku nggak suka lingkungan guys. Pusing ya, maksudnya tanah, darah, urat. Susah Kak Sadri. Tapi terlalu banyak permintaan dan akhirnya aku tergerak. Ibaratnya, oh ini tuh butuh. Orang-orang semakin butuh tentang ilmu lingkungan. I tell that my personal experience sama ibu ini gitu.
Sampai one day bosku bilang, Agnes kita ada insiden dan gak ada orang yang paham tentang ini. Dan ini tuh harus baca undang-undang, which is semua orang juga males baca undang-undang yang nggak clear ya. Kadang harus connect ke sana, connect ke sini. Dan aku bilang, I take that task gitu. Ini nggak ada di essay. Essay yang aku sampaikan di section 3 itu bukan ini. Essay yang lain. Jadi ini something new. Aku ambil jabatan itu, aku ambil tugas itu, dan aku selesaikan, hasilnya perusahaan kami gini-gini. Totally different story, but answer. Udah, gitu Kak. Oke, siap-siap. Dapat ininya Kak, bayangannya. Thank you Kak. Alright, yay, good. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Habis? Habis ya? Oke, kawan-kawan. Oke, habis. Apakah teman-teman masih ada waktu? Kita boleh praktek yuk. Mungkin kan tadi kita mau breakout room. Saya akan bagi. Kita di sini ada 21 orang. Mungkin per dua-dua aja. Takutnya ada yang ngomong anak ya. Per empat aja nggak apa-apa ya, kawan-kawan. Kalian take time, ambil waktu 10 menit. 10 menit diskusi, boleh diskusikan sama temennya. Apakah kawan-kawan mau sharing, Kak, kalau aku itu kelemahannya ini gitu. SWOT, kalau bisa dibacakan aja SWOT-nya sama temennya ya. Jadi bacakan aja SWOT-nya, saya itu SWOT strength-nya ini. Boleh kita batasi masing-masing orang tuliskan 3-3 poin aja. Strength-nya 3 poin, weakness 3 poin, opportunity 3 poin, sama threat 3 poin. Nanti hasilnya dari pribadi-pribadi didiskusikan di room-nya saja. Jadi kita nggak balik ke umum. Nanti saya akan jumping ke masing-masing room. Ini karena 17, aku akan bikin room-nya 4 aja ya. Oke. Silakan kawan-kawan. Aku sadar nggak semua kita kok tahu cara masuk-masuk room. Silakan diklik join, join ke roomnya. Yang pertama, mungkin yang pertama itu kalau dari strengths itu kayaknya aku orangnya yang ini apa perfeksionis gitu loh. Nah, dari perfeksionis gitu jadi eh meli segala sesuatu apa yang aku lakukan harus terstruktur gitu. Terus jadi kalau misalnya lagi ini penelitian apa gitu kayak research itu memang harus tahu gitu alurnya. Terus yang kedua itu dengan perfeksionis itu otomatis kena dengan beberapa list, makanya aku harus tanggung jawab begitu. Kalau misalnya ada yang selesai satu nggak boleh lanjut gitu loh yang pertama, jadi harus memang perfect dulu, selesai dulu yang satunya baru yang lainnya. Terus yang poin ketiga mungkin ini ya apa mudah beradaptasi. Jadi Oke, baik. Di ruangan ini bagaimana kakak-kakak Maida, Kak Seli? Apakah sudah mulai diskusinya? Kak Maida, Seli, Kak Dia. Halo Kak, maaf sambil ngomong bayi. Oh, oke oke Kak Mei. Oke, good good. Hai Ada teman-teman, dua. semangat ya. Kalau Berarti Kak Seli, udah bikin Kak SWOT-nya? aku baru masing-masing 3 poin kan ya? Yes.
Terus yang belum sebenarnya opportunity yang lainnya udah ditulisin gitu. Oh, alright. Mau diselesain dulu? Selesaiin dulu aja kayaknya. Oke, baik. Oke, Eda Sally udah bikin? Eda Sel? Halo, belum opportunity-nya belum belum dapat semua kayaknya. Oke, Masih baik-baik. Tambah waktu ya, nanti aku ya, masuk lagi ke room sebentar. 3 ini. Ya. Oke, good. Hai teman-teman, yang di room 4 gimana? Sudah mulai diskusi atau masih menulis SWOT masing-masing? Masih nulis SWOT masing-masing, Kak. Oke, berapa menit lagi? Lagi sampai Mungkin 1 menit lagi. Oke, oke. Silakan ya. Nanti kalau emang udah selesai dari Kak Laili, Kak Norma, Kak Mirda, nanti kalian langsung bacakan masing-masing dan boleh dikasih feedback sama temannya. Oke? Good. makasih, Kak. Yo. Nah, Itu Oh, masih banyak cuap-cuapnya ya. Iya, enggak kok, SWOT-nya enggak sama, Kak. Beda, bener-bener jomplang. What is jomplang? Kita Ya, ya, bener-bener ya. dapat informasi baru dari teman-teman dan tuker pikiran. Seakan-akan, oh kita tuh nggak berjuang sendiri kok. Kita tuh banyak loh temennya, banyak loh Nah, saudaranya. Itu keren banget. that's the point ya. Jadi sebenarnya itu juga kenapa koneksi ini tuh membuka wawasan. Orang lain itu nggak berjuang kayak dalam kondisi ideal, teman-teman. Enggak. Nggak semua itu punya circle environment itu yang positif-positif aja sehingga mereka tuh win. Nggak gitu. Justru dalam kesulitan-kesulitan ini tuh kadang kita jadi merasa, oh aku masih beruntung ya, masih ada sedikit keberuntungan. Yang lain itu ternyata lebih sulit gitu. Disinilah kalian bisa membangun relasi. Makanya berharap wadah yang dibangun kayak ruang belajar AAS itu bisa jadi pertemanan ya. Tadi kayak kata Dewi, ayo temenan gitu. Karena dulu kayak gitu teman-teman. Waktu aku masuk di ruang interview balik lagi, mostly udah banyak yang kenal gitu. Sampai panelisnya bilang, Agnes ini tuh kalian ini sedang berlomba, bukan sedang mencari koneksi. Lah, ya what's the difference ya? Maksudnya karena semua orang itu punya selling point masing-masing. Jadi kita itu juga nggak perlu takut untuk berteman gitu ya. Nggak harus yang kayak menutup diri. Aku kasih tahu aja lah informasi ini sedikit. Nanti kalau dia pinter malah dia yang keterima. Menurutku itu bukan attitude yang bagus teman-teman ya. Dan itu nggak usah dipupuk ya. Mungkin ada orang yang seperti itu, tapi nggak usah dipupuk deh. Kalau bisa jangan ada yang dari ruang belajar AAS. Kalau bisa jangan ada koneksiku yang seperti itu. Berharap teman-teman be transparan, be agile, be a good people. Karena kalau nanti udah seperti itu, apalagi yang memang bisa ngasih banyak info, kalian itu makin pinter kok. Ilmu itu nggak habis ya kan? Katanya ilmu itu nggak habis. Semakin kita tuang itu semakin pinter. Oke, aku tadi mau highlight aja satu balik lagi dari temen yang di salah satu room. Itu ancamannya adalah sudah bermimpi tinggi tapi nanti akan kesulitan dana ketika membawa keluarga ke Australia. Ini real problem ya kawan-kawan. Jadi ini nggak sugarcoating. Kita boleh secure slot salah satu di Australia Award, tapi memang kita harus punya modal awal untuk membuat mereka itu membawa mereka secara langsung bagi yang mau bawa langsung. Tapi banyak strategi. Jadi dulu aku selalu dibilang sama senior banyak strategi. Kita bisa datang duluan 3 bulan atau 6 bulan. Kita ambil part time, kita saving. Nah barulah mendatangkan keluarga. Atau beda lagi kan? Jadi bida ambil skema cicilan. Ya kemarin ada juga para awardee yang ambil skema cicilan. Jadi bawa suaminya, bawa anaknya. Nah, suaminya kerja unlimited hour, punya tabungan, nah mencicil lah tiap bulan gitu. Jadi kawan-kawan, ketakutan itu wajar. Aku juga di posisi yang kalian tahun lalu ya, sama sampai hari ini juga masih tetap berjuang menyiapkan uang yang ibaratnya 120, 170 hangus seketika gitu untuk berangkat ke sana. Nah, itu juga salah satu ancaman kalau memang teman-teman sudah melihat ini opportunity-nya di depan mata adalah AAS gitu. Bisa dipikirkan matang-matang atau ada juga yang gini Kak,
aku ikut ruang belajar ya, tapi aku mau submitnya atau mau apply-nya 3 tahun lagi. Ya nggak apa-apa, nggak aku kick juga. Maksudnya biar kalian itu membara mimpinya gitu loh. Sama-sama ini bersyukur ya. Ada juga yang usianya, tadi kata Kak Sadri, kita ini udah punya mimpi besar tapi tenaga memang nggak bisa dilawan ya Kak. Aku juga 35 tahun udah dibeleh 2 kali, kayaknya suka pegel-pegel gitu. Jadi nggak seprima itu lagi ya Kak Sadri. Kalau dulu mungkin begadang mau ngapa-ngapa itu enak, tapi sekarang kondisi tubuh juga nggak bisa dipungkiri ya kawan-kawan. Rasa lelah, rasa mudah capek itu bisa datang. Oke, ada pertanyaan atau mungkin mau sharing apa yang didapat dari ruang roomnya tadi? Monggo, boleh raise hand kalau memang mau ada yang kasih feedback atau pertanyaan atau mungkin pesan dan kesan. Kak Laili, tadi sempat ada waktu Kak bertukar ini sama temennya, bertukar pendapat. Ini sebenarnya belum sempat diskusi dengan grup sih, Kak, sebenarnya. Oh, oke. Kak Laili mau bacakan punya Kak Laili kalau tadi belum sempat. Oh ya, boleh. Oke. Boleh mungkin sedikit untuk sharing aja ya kalau untuk analisis SWOT-nya, strength yang bisa saya lihat dari diri saya itu saya termasuk orang yang resilience. Jika ketika ada hal yang ingin saya capai, biasanya saya cukup tidak mudah menyerah ya. Begitu sehingga ketika melakukan pekerjaan pun juga apapun tantangannya biasanya saya tetap akan berusaha untuk menyelesaikan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, saya termasuk orang yang suka mencoba hal baru meskipun mungkin Good. tidak yakin eh, apakah saya bisa berhasil atau tidak begitu ya. Jadi beberapa kali memang saya seperti contohnya saya beberapa kali untuk apply short course ataupun beasiswa sampai saat ini kalau untuk beasiswa memang belum berhasil dan tapi alhamdulillah tahun kemarin sempat lolos untuk training ke Cina. Jadi ini pun juga Good. meningkatkan apa namanya kepercayaan diri saya gitu. Kemudian untuk di lingkungan pekerjaan, eh, karena beberapa kali di eh, sebelum tahun kemarin ya, sebelum dari tahun 2016 sampai 2024 ini, pekerjaan saya itu termasuk yang melaksanakan beberapa proyek di mana di sana saya itu berperan sebagai koordinator lapangan sehingga saya harus apa, memiliki kemampuan manajerial, mengatur proyek dan permasalahan yang ada di lapangan, mengatur beberapa anggota, dan mulai dari perencanaan proyek sampai pelaksanaan sampai dengan apa penyelesaian proyeknya. Eh, Kemudian untuk weakness-nya, itu pada dasarnya saya memiliki eh, apa namanya sedikit sifat inferior. Jadi terkadang eh, tidak pede gitu, apalagi kalau misalnya di lingkungan yang benar-benar saya tidak tahu apapun dan tidak prepare. Ini mungkin